Hai sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah teori terbaru tentang para supernova yang memiliki jiwa kesatria serta karakter pengecut di dunia One Piece. Supernova adalah 11 bajak laut pemula yang memiliki buronan di atas 100 juta berry ketika mereka sampai di Kepulauan Sabaudi. Mereka terdiri dari para kapten dan wakil bajak laut. Mereka dianggap sebagai bajak laut pembuat onar dan dicap sebagai generasi terburuk. Namun bisa dibilang, dari kesemua generasi terburuk, hanyalah Luffy yang dianggap terburuk dari yang terburuk. Bahkan Law juga berkata demikian. Disusul Zoro yang tak kalah buruk dari Luffy. Zoro dikatakan gila oleh supernova lain karena berusaha menebas Tenryubito. Beruntung saat itu, tindakan Zoro dicegah oleh supernova lain, Jewelry Bonnie. Belum cukup sampai di situ, ternyata Baka Sencho, Monkey di Luffy, lagi-lagi membuat onar dengan memukul salah satu Tenryubito di tempat pelelangan manusia. Hal tersebut menyebabkan salah satu admiral angkatan laut, Kizaru, sampai datang untuk memberikan pelajaran kepada para bajak laut pemula tersebut. Kemudian setelah itu, Luffy dan para bajak laut dengan buronan di atas 100 juta berry yang kebetulan berada di Sabaudi disebut dengan bajak laut supernova atau generasi terburuk. Namun dari semua para bajak laut generasi terburuk, ada beberapa dari mereka yang dianggap memiliki jiwa kesatria dan jiwa pecundang oleh para fan One Piece. Berikut adalah para generasi terburuk yang memiliki jiwa kesatria. Monkey D. Luffy. Tak perlu diragukan lagi, Kapten Bajak Laut Topi Jerami ini memiliki jiwa kesatria dan solidaritas yang sangat tinggi. Walaupun Luffy orang yang bodoh, namun dia tidak akan meninggalkan bahkan mengkhianati temannya. Salah satu contoh, Luffy dan Topi Jerami melakukan hal paling gila dalam sejarah One Piece dengan menyerang markas dan kantor pemerintah dunia, NES Lobby, demi menyelamatkan satu anggotanya saja, Nico Robin. Padahal di tempat itu, ada banyak sekali pasukan angkatan laut yang selalu mengamankan pulau keadilan tersebut. Roronoa Zoro. Tidak terlalu jauh dari Luffy, Zoro juga merupakan seorang yang pantang meninggalkan temannya atau mengkhianati kelompoknya. Walaupun tujuan Zoro untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia, namun jiwa kesatrianya membuat dia selalu menjaga janji dan wibawanya kepada Luffy dan Topi Jerami. Salah satu tindakan heroik Zoro adalah saat ia pernah mengorbankan dirinya demi keselamatan Luffy di trailer bug. Hal tersebut menjadi salah satu momen terepik yang pernah ada di serial One Piece. Capone Gang BJ. BJ merupakan bos mafia pembunuh berdarah dingin. Hobinya sangat mengerikan, yaitu membunuh. Apabila seseorang telah masuk ke dalam daftar pembunuhannya, maka orang itu pasti akan tewas. Tidak ada yang bisa selamat dari incaran BJ, kecuali satu orang, yaitu Yonko Big Mom. Walaupun sudah 2 tahun BJ merencanakan aksinya, namun pada kenyataannya Big Mom masih terlalu tangguh untuk seorang BJ. Meskipun memiliki hobi yang sangat mengerikan, namun faktanya
BJ adalah orang yang sangat mencintai anak dan istrinya, bahkan anak buahnya. BJ tidak akan meninggalkan keluarga dan anak buahnya untuk keselamatan dirinya sendiri. Trafalgar Law. Kapten kelompok bajak laut hati ini juga memiliki jiwa kesatria yang sangat menghargai anggotanya. Bukan hanya itu, Law juga menjalin aliansi dengan kelompok topi jerami. Dan sampai sekarang, aliansi mereka masih berjalan dengan lancar. Walaupun sebelumnya, aliansi ini mendapat tentangan dari para anggota topi jerami. Namun sampai sekarang, Law masih menjaga hubungan aliansi mereka. Salah satu contoh, Law memiliki jiwa kesatria ialah saat dia tak ingin jauh-jauh dari tempat bertarungnya Doflamingo dan Luffy pada Arc Dressrosa. Law mengatakan, jika nanti Luffy kalah, maka Law akan siap mati bersamanya. Eustace Kidd. Kidd merupakan kapten dari bajak laut Kidd. Kidd terkenal sangat gila sebagai seorang bajak laut. Dia tak segan-segan menyiksa bajak laut yang kalah bertarung dengannya, bahkan menyakiti penduduk biasa. Ini yang membuat Kidd memiliki buronan yang lebih tinggi dari Luffy saat tiba di Kepulauan Sabaody. Meskipun Kidd memiliki perangai yang buruk, setidaknya dia tidak akan meninggalkan atau mengkhianati anggotanya. Terbukti, Kidd sangat marah ketika mengetahui Killer diperlakukan buruk oleh Orochi dan Kaido. Killer adalah wakil kapten bajak laut Kidd. Killer juga salah satu karakter yang memiliki loyalitas terhadap kelompoknya. Walaupun julukannya adalah pembunuh, namun Killer merupakan sosok yang selalu ada untuk kaptennya. Bahkan Killer rela melakukan apa saja demi keselamatan kaptennya tersebut. Terbukti saat Hawkins menyandra Kidd dengan boneka jeraminya. Killer rela menukar nyawanya demi keselamatan Kidd. X-Drake. Drake juga bagian dari generasi terburuk. Namun sebenarnya dia merupakan mata-mata angkatan laut. Bisa jadi karena masa lalunya yang kelam, serta ayahnya juga dibunuh oleh bajak laut Doflamingo, membuat Drake tumbuh dan dibesarkan dengan prinsip keadilan di angkatan laut. Drake menolak ajakan Appo untuk memanfaatkan perang besar yang terjadi di Onigashima. Appo berencana untuk menghabisi pemenang dari perang tersebut dan mengambil kemenangan di menit-menit akhir. Tentu saja Drake menolak mentah-mentah tawaran Appo tersebut. Kemungkinan pertarungan keduanya akan segera terjadi. Kemudian ada juga bagian dari Supernova yang dianggap pecundang oleh banyak pembaca. Mereka adalah Hawkins dan Appo. Untuk kasus Hawkins sendiri, dia mengkhianati aliansi yang ia jalin bersama Kidd, Killer, dan Appo. Saat itu tiba-tiba Kaido terjatuh dari langit dan mendarat di tempat aliansi mereka berada. Berbeda dengan Kidd dan Killer, mereka mati-matian bertarung melawan Kaido. Namun Appo dan Hawkins memutuskan untuk menjadi anak buah Yonko Kaido. Diketahui jika Appo sebelumnya telah bergabung ke dalam kelompok Kaido lebih dulu. Sedangkan Hawkins lebih memilih jalur aman dengan ikut bergabung dalam kelompok Beast setelah dia meramal nasib menggunakan kartu tarotnya. Kemudian pada perang besar yang terjadi di Onigashima, Hawkins mendapatkan balasan yang setimpal. Dia tumbang oleh serangan Killer. Bahkan Hawkins kehilangan satu lengannya karena tebasan dari Killer.
Apo juga dianggap sebagai bajak laut, pecundang, dan licik. Padahal sebelumnya, banyak penggemar yang berharap Apo akan membantu Luffy dan aliansi. Namun pada kenyataannya, dia tetap menjadi musuh aliansi. Bahkan Apo berencana memanfaatkan perang besar yang terjadi dengan mengalahkan pihak-pihak yang menang yang sedang kelelahan. Dia juga mengajak Drake untuk menjalankan rencananya itu. Namun sepertinya Drake menolak tawaran Apo, mengingat Drake adalah seorang prajurit angkatan laut yang memiliki jiwa kesatria. Selain itu, Drake juga tidak menyukai Apo sejak dulu. Itulah teori mengenai karakter Supernova yang memiliki jiwa kesatria dan Supernova yang dianggap pecundang oleh para penggemar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu, dan salam OP.